Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Adelia PS dari Gadget Trend. Dan kali ini guys, Gadget Trend pingin mengulas tentang laptop Lenovo Legion Slim 5 16APH8. Kalau kamu lagi cari-cari laptop gaming yang mampu ngelibas game AAA terbaru nih guys, laptop yang satu ini tuh menarik nih buat dilirik. Nggak nanggung-nanggung soalnya, Legion Slim 5 ini tuh mengusung prosesor Ryzen 7 7840HS dan juga GeForce RTX 4060 terkini yang bikin dia tuh super ganas. Legion Slim 5 ini punya ukuran yang besar dan cukup berat nih guys, mencapai 2,4 kg sehingga membuatnya tuh nggak gampang ya buat dibawa kemana-mana. Laptop ini kelihatannya lebih cocok buat penggunaan di satu tempat atau sesekali aja guys dipindahnya, bukan buat yang sehari-hari dibawa di dalam tas, bisa encok pinggang soalnya. Sebagai perangkat yang ditujukan buat gaming, desain laptop ini tuh tergolong kalem nih guys. Bahkan satu-satunya yang nunjukin kesan gamingnya tuh adalah lampu RGB buat pencahayaan keyboardnya aja yang bisa kelap-kelip. Nah, seluruh bagian laptop ini tuh dibalut dengan warna hitam dengan material aluminium buat bagian atas dan polikarbonat buat bagian bawah yang kerasa kokoh. Bagian atas penutup laptop ini agak sedikit mencuat keluar buat nempatin webcam dan bikin bezel layar tuh jadi agak tipis guys. Dan menariknya tonjolan ini tuh juga bisa saya pakai buat ngebuka layar laptop dengan lebih gampang. Di sisi kiri laptop ini terdapat headphone jack dan dua port USB-C 3.2 Gen 2 yang salah satunya ngedukung power delivery 140 watt. Di sisi kanannya terdapat saklar pengatur webcam dan slot SD card. Gak kayak laptop pada umumnya yang cuma ngedukung kartu micro SD, slot yang besar ini tuh bermanfaat banget nih guys buat mereka yang aktif pakai kamera karena nggak perlu pakai adaptor buat masukin kartunya. Uniknya, Lenovo juga manfaatin bagian belakang laptop ini guys buat nempatin konektor RJ45, HDMI, konektor daya, dan dua port USB 3.2 Gen 2 yang salah satunya ngedukung pengisian daya perangkat lain bahkan pas laptopnya non-aktif. Nah, tapi ini tuh perlu di set dulu di BIOS. Memanfaatkan ukurannya yang besar, Legion Slim 5 ini tuh menghadirkan area keyboard yang luas dan bahkan ada number pad-nya guys. Tiap tombol keyboard ini tuh punya bentuk unik khas Lenovo di mana melengkung di bagian bawahnya. Pengalaman mengetik menggunakan laptop ini kerasa nyaman banget. Ukuran tiap tombol dan juga feedback yang dihasilkan kerasa memuaskan. Rasanya tuh nggak kalah pas menggunakan keyboard eksternal. Jajaran tombol function pada keyboard ini tuh bisa diubah buat melakukan fungsi biasa atau fungsi alternatif guys. Mau setelan apapun yang digunakan, fungsi lain dari tombol function ini tuh tetap bisa dilakukan melalui kombinasi tombol Fn. Untuk area number pad-nya bisa dinonaktifin guys kalau nggak diinginkan. Dan dengan begitu, beberapa tombol di number pad tuh bakal berubah fungsinya jadi seperti patch down dan patch up, dimana kerasa lebih bermanfaat buat model penggunaan saya. Seperti yang udah disebut sebelumnya, keyboard laptop ini tuh bisa diiluminasikan dengan pencahayaan RGB. Ada 3 konfigurasi lampu RGB yang bisa disetel melalui aplikasi bawaan Lenovo Vantage. Saya tinggal mencet kombinasi tombol Fn dan space buat mengganti-ganti profil warnanya. Untuk tombol power, Lenovo menempatkannya di atas keyboard yang dikelilingi oleh lubang speaker. Saya suka nih dengan posisi tombol power kayak gini, soalnya hampir nggak mungkin saya mencet tombolnya pas lagi ngetik secara nggak sengaja. Soal touchpad di Legion Slim 5 sebenarnya nggak ada yang spesial guys, tapi dia ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Permukaan touchpadnya kerasa lembut di jari dan juga cukup responsif. Menariknya Lenovo juga ngasih ini nih guys, bonus mouse gaming Legion M300 dalam box laptop ini yang tentunya sangat bermanfaat buat bermain game. Di sektor layar, Legion Slim 5 mengusung panel IPS berukuran 16 inci dengan resolusi mencapai 2560 x 1600 pixel, lapisan anti-glare 100% sRGB dan refresh rate 165 Hz. Laptop ini pun mendukung teknologi Dolby Vision, FreeSync, dan G-Sync. Kualitas tampilan layarnya tuh cukup memuaskan mata guys, hanya aja saya ngerasa agak kurang terang nih, dimana model laptop yang saya gunakan ini tingkat kecerahannya hanya 300 nits. Seringkali pas saya lagi mainin game di area-area yang gelap sembari duduk di dekat jendela kamar, saya tuh ngerasa agak kesulitan guys buat ngeliat konten di layarnya. Kekurangan layar laptop ini tetapi untungnya sedikit terobati sih dengan resolusi dan refresh rate yang tinggi. Animasi pada game pun bisa terlihat sangat mulus selama tentu aja nggak terpentok oleh performa. Varian Legion Slim 5 yang direview ini menggunakan prosesor Ryzen 7 7840HS dan Nvidia GeForce RTX 4060. Spesifikasi tadi dikombinasiin dengan RAM DDR5 berkapasitas 16GB dan penyimpanan internal SSD berkapasitas 512GB yang bisa di-upgrade. Saya ada 2 kata nih guys buat ngedeskripsiin performa laptop ini. Ngebut banget. Mau itu multitasking pekerjaan ataupun bermain game-game terbaru, laptop yang satu ini tuh mampu ngelibasnya dengan mudah.
Ketika saya gunakan bermain game Lies of P dengan setelan grafis best, resolusi 2560 x 1600 pixel dan DLSS quality, saya bisa ngedapetin rata-rata frame rate 114 fps. Gak cuma performanya ngegas, laptop ini tuh juga tergolong adem, dimana setelah saya mainkan game tersebut selama 1 jam guys, suhu laptop di bagian bawah keyboardnya tuh hanya di kisaran 33 derajat, sedangkan suhu di area sisi keyboard mencapai 42 derajat. Suhu terpanasnya tuh tercatat sekitar 52 derajat Celcius di area kecil tengah atas keyboard. Bagian keyboard yang terkena telapak tangan saya tuh masih kerasa nyaman guys suhunya, nggak terlalu panas, dan bagian bawahnya tuh malah kerasa adem. Terjaganya suhu laptop ini tuh nggak lepas dari sistem pendinginannya nih, yakni Legion Cold Front 5.0 dan lubang-lubang ventilasi di berbagai sisi laptop. Legion Slim 5 ini tuh juga memanfaatkan chip kecerdasan buatan LE1 yang mana dia ini tuh mengoptimalkan secara dinamis guys suhu Legion Cold Front 5.0 biar performanya tuh terjaga dengan suara yang diminimalisir. Ketika Gadgetren tes laptop ini dengan game yang menuntut kinerja lebih tinggi kayak Cyberpunk 2077, canggihnya nih guys, laptop ini tuh bisa mendapatkan rata-rata 32 fps di setelan grafis RT Overdrive, DLSS quality, resolusi 1920 x 1200. Nah, salah satu keunggulan dari prosesor grafis seri GeForce RTX 40 itu adalah adanya fitur frame generation guys. Ketika fitur ini saya aktifin di Cyberpunk 2077 dengan setelan yang sama nih, rata-rata frame rate-nya tuh meningkat jauh menjadi 50 fps. Tapi perlu dicatat nih guys, fitur ini tuh ada kemungkinan bakal memperparah input latensi, terutama kalau frame rate sebelum frame generation-nya diaktifin tuh terlalu rendah. Nah, selain performanya yang ngegas, Legion Slim 5 ini tuh juga menyediakan speaker stereo yang kualitas keluaran suaranya tuh cukup memuaskan nih. Tapi tentu aja ini masih nggak sebaik kalau kita menggunakan speaker atau headphone eksternal ya guys, jika ingin mendengar audio dengan lebih imersif. Kalau kamu beli Legion Slim 5 ini guys, kamu gak perlu pusing-pusing lagi soal ngebeli software nih. Soalnya secara bawaan, laptop ini udah menggunakan sistem operasi Windows 11 Home Edition dan dikasih juga lisensi gratis Microsoft Office Home and Student 2021. Masih kerasa kurang? Lenovo juga ngasih gratis langganan Xbox Game Pass selama 3 bulan. Game Lies of P yang dibahas sebelumnya tadi tuh juga saya mainin secara gratis guys, berkat Xbox Game Pass ini. Buat ngoptimalin performa laptop, terdapat fitur Max Switch, di mana laptop ini tuh bisa secara otomatis nih guys, memilih prosesor grafis mana yang digunakan. Apakah itu bawaan dari Ryzen 7 atau GeForce RTX 4060. Tentunya pas lagi pakai aplikasi Office, secara otomatis sistem ini tuh bakal memilih untuk menggunakan prosesor grafis bawaan Ryzen. Sedangkan ketika bermain game, baru diubah menjadi GeForce RTX 4060. Meski begitu, ada satu hal nyebelin nih guys, yang mana adalah bug dari prosesor grafis bawaan Ryzen 7 7840HS, yakni kursor mouse-nya yang terkadang warnanya tuh sama dengan warna latar yang cerah, jadinya susah kelihatan. Sebenarnya bug ini tuh udah ada dari lama guys, cuman sayangnya tuh AMD belum juga memperbaiki bug ini. Nah, kalau pingin bugnya ini tuh hilang, solusi sementaranya tuh adalah mengeset prosesor grafis yang digunakan secara manual ke GeForce RTX 4060, dengan efek sampingnya adalah penggunaan daya laptop bakal meningkat. Satu lagi nih guys, masalah yang saya temuin pas menggunakan laptop ini adalah seringkali layar laptopnya tuh nggak menyala ketika laptop diaktifin. Padahal mesin laptopnya tuh kedengeran udah aktif dan lampu keyboard juga udah nyala. Nah, pas problem ini muncul tuh biasanya saya pencet tombol powernya ini agak lama nih guys buat dimatiin terus kemudian dinyalain lagi. Dan masalah ini tuh juga saya temuin di beberapa forum online sih guys. Nah, solusi yang saya temuin adalah dengan mengeset di BIOS laptop buat menggunakan prosesor grafis discrete-nya. Buat keperluan komunikasi virtual, terdapat webcam di bagian atas layar Legion Slim 5 yang mendukung perekaman hingga resolusi 1920 x 1080 pixel. Hasil rekamannya buat sebuah laptop cukup baik. Selain itu juga terdapat mikrofon yang dilengkapi dengan teknologi noise cancelling buat meredam suara sekitar. Ini bisa dilakukan melalui aplikasi Lenovo Vantage bawaan laptop. Aplikasi tersebut tuh juga bisa memberikan akses ke beberapa fitur lain guys, seperti misalnya ngontrol proses pengecasan, overclocking, sampai tuning suara keluaran speaker. Buat menyuplai data ke Legion Slim 5, Lenovo menggunakan baterai berkapasitas 80 Wh guys. Tentunya ngeliat ini adalah sebuah laptop gaming, ketahanan daya baterainya tuh tergolong kurang nih guys, dimana saya bisa mendapatkan waktu penggunaan tuh selama 2 jam 34 menit dari baterai level 100% ke 10%. Itu tadi buat penggunaan kerja saya sehari-hari tanpa bermain game, dengan kecerahan layarnya tuh di level 70%, lampu keyboard non-aktif, resolusi layar di 2560 x 1600 dan refresh rate 165 Hz. Kalau pengen daya baterai lebih lama, bisa dengan menyetel resolusi dan refresh rate-nya ke lebih rendah guys.
Nah, buat ngelihat lebih jauh nih ketahanan daya baterai laptop ini, Gadgetrend udah mengetesnya menggunakan aplikasi PC Mark 8. Pada setelan refresh rate 60Hz, resolusi 1920x1200 dan kecerahan layar 50% dihasilkan skor 4 jam 26 menit. Ketika saya uji coba lagi dengan tes yang sama namun refresh rate di 165Hz, skor ketahanan daya baterainya hanya 3 jam 7 menit. Hasil ini jujur emang kurang bagus nih kalau dibandingin dengan laptop lain pada umumnya, tapi ya namanya juga laptop gaming guys. Nah, yang membuat saya tercengang tuh adalah kecepatan pengisian daya baterainya. Cuma diperlukan waktu tuh 1 jam 2 menit buat ngisi daya baterai laptop ini dari level 5% ke 100% guys. Ini berkat charger bawaannya yang mencapai 230 watt. Cuman ini bikin chargernya tuh jadi sangat besar dan juga berat. Lenovo Legion G5 1680 adalah sebuah laptop gaming yang mengesankan nih, dimana menghadirkan performa yang ngebut, keyboard yang lengkap dan besar, dan juga pengisian daya baterai yang cepet guys. Sistem pendinginan yang diusung pun juga sukses bikin dia tuh tetap kerasa cukup adem dalam penggunaan berat. Selain itu, layarnya ini mampu menampilkan gambar dengan cepat dan beresolusi tinggi. Cuman aja nih kecerahan layarnya tuh masih kerasa agak kurang dan terdapat beberapa bug software yang tadi agak nyebelin. Satu lagi yang saya juga kurang suka adalah nggak adanya fitur autentikasi kayak fingerprint ataupun kamera infrared buat ke Windows Hello. Ya, segitu dulu aja guys video Gadgetrend kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Biji durian, biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa bantu support kita terus ya guys dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan mampir juga ke website kita di gadgetrend.com. Saya dari PS pamit undur lagi dulu. Mau memaafkan salah kata dan sampai jumpa di video Gadgetrend yang berikutnya. Have a nice day semuanya.